Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai menjelaskan materi, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Jangan lupa singgah ke Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang edomedicine budaya Melayu. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kiki Syahputra Situmorang dengan NIM 2203110862 dari Prodi S1 Matematika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik endomedicine dalam kehidupan masyarakat budaya Melayu pada mata kuliah Budaya Melayu A dengan dosen pengampu Bapak Dr. M. Rizal Mahidin Tambusai, MSc MH. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui apa saja pokok pembahasan yang akan kita bahas. Ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian endomedicine. Yang kedua, apa saja jenis-jenis penyakitnya. Yang ketiga, apa saja tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat. Dan yang keempat yaitu kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian endomedicine. Apa sih endomedicine itu? Endomedicine secara etimologi berasal dari kata etno atau etnis dan medicine atau obat. Hal ini menunjukkan bahwa endomedicine sedikitnya berhubungan dengan dua hal yaitu etnis dan obat. Secara ilmiah, dinyatakan bahwa endomedicine merupakan persepsi dan konsepsi masyarakat lokal dalam memahami kesehatan atau studi yang mempelajari sistem medis etnis tradisional menurut Basin 2017 dan Dapal 2009. Etnomedicine merupakan suatu bidang kajian etnobotani yang mengungkapkan pengetahuan lokal berbagai etnis dalam menjaga kesehatannya. Secara empirik, terlihat bahwa dalam pengobatan tradisional memanfaatkan tumbuhan maupun hewan. Namun, dilihat dari jumlah maupun frekuensi pemanfaatannya, tumbuhan lebih banyak dimanfaatkan dibandingkan hewan. Hal ini menunjukkan pengobatan tradisional identik dengan tumbuhan obat. Oleh karena itu selanjutnya difokuskan pada tumbuhan obat menurut Silalahi pada tahun 2016. Endomedicine adalah cabang antropologi medis yang membahas tentang asal mula penyakit, sebab-sebab, dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Aspek endomedicine merupakan aspek yang muncul seiring perkembangan kebudayaan manusia di bidang antropologi medis. Endomedicine memunculkan terminologi yang beragam. Cabang ini disebut pengobatan tradisional atau pengobatan primitif menurut Foster dan Anderson pada tahun 2016. Berdasarkan pendapat ahli, endomedicine merupakan pengetahuan tentang cara penyembuhan menurut pengetahuan etnis tertentu dengan integrasi antara kepercayaan etnis serta praktek pengobatan penyakit dan tidak terpengaruh dengan adanya pengobatan modern. Pengetahuan cara penyembuhan pada setiap etnis merupakan suatu hal yang menarik. Jenis tanaman, ramuan yang akan diolah menjadi obat merupakan ciri khas pengetahuan etnis. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, pengetahuan lokal yang dihasilkan oleh setiap etnis mengenai adanya pengolahan sumber daya alam hayati yang berada di Indonesia merupakan bagian dari sistem pengetahuan yang dimiliki oleh etnis tertentu untuk cara menjaga kesehatan, yaitu dengan pengetahuan mengenai cara pengobatan, tanaman herbal yang dapat diolah sebagai obat serta adanya proses pewarisan secara turun-temurun. Masuk kita ke materi yang kedua yaitu jenis-jenis penyakit. Dalam memahami penyakit, masyarakat adat mengenal beberapa konsep lokal yang diketahui melalui pengetahuan turun-temurun. Ketika berbicara mengenai imunitas, konsep-konsep dan pemahaman masyarakat tentang sehat harus dilihat dari sudut pandang yang beragam. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Berkaitan dengan metode penyembuhan yang diyakini masyarakat lokal, terdapat dua konsep dasar yaitu naturalistik dan personalistik. Yang pertama yaitu naturalistik. Dipercaya bahwa manusia sakit karena hal-hal yang sistematis. Penyakit ini disebabkan karena terganggunya keseimbangan tubuh karena unsur-unsur tetap dalam tubuh seperti panas dingin dan sebagainya. Dapat diobati dengan unsur-unsur ilmiah atau alami. Yang kedua yaitu personalistik. Dipercaya bahwa
Penyakit Kedua macam disebabkan oleh penyakit ini hal-hal saling tumpang supranatural tindih, yang tidak tetapi dapat sangat dilihat. berguna untuk Mereka mengenai percaya konsep-konsep bahwa dalam sistem etomedicine. personalistik adalah Pada kepercayaan kategori dari penyakit etnis tertentu, personalistik, setiap daerah memandang dan suatu kelompok penyakit suku yang timbul memiliki karena cara adanya kekuatan masing-masing gaib untuk seperti dewa, melihat kategori lelembut, sakit makhluk dan sehat. halus, manusia, dan sebagainya. Yang dapat mengobatinya adalah orang yang memiliki kekuatan tertentu. Kedua macam penyakit ini saling tumpang tindih, tetapi sangat berguna untuk mengenai konsep-konsep dalam etnomedicine. Pada kategori penyakit personalistik, setiap daerah dan kelompok suku memiliki cara masing-masing untuk melihat kategori sakit dan sehat. Masuk kita ke materi yang ketiga, yaitu spesies tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat dan manfaatnya. Di sini saya hanya membahas beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat. Ada beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat, contohnya seperti daun sirih, kunyit, dan lainnya. Yang pertama yaitu daun kumis kucing. Disebut daun kumis kucing karena memang bentuk dari bunga tanaman ini mirip sekali dengan kumis kucing. Namun, yang digunakan sebagai obat-obatan pada tanaman ini adalah daunnya. Masyarakat Melayu percaya bahwa dengan mengonsumsi air rebusan daun ini bisa mengatasi batuk maupun sembelit. Selain itu, menurut pengakuan warga Kuantan Singingi, dengan rutin mengkonsumsi air rebusan ini dapat menyembuhkan kencing batu. Di samping itu, daun tanaman ini juga bermanfaat untuk pengobatan radang ginjal, batu ginjal, kencing manis, albuminuria, dan penyakit sifilis. Daun kumis kucing dapat dijadikan sebagai obat saat diolah menjadi teh herbal. Ada berbagai macam kandungan yang mampu menjaga kesehatan tubuh dan mengobati penyakit seperti anti-hipertensi, diuretik, anti jamur, antibakteri, dan anti-inflamas. Kita dapat terhindar dari risiko kesehatan yang diberikan kumis kucing. Efek samping jika kita mengkonsumsi tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan dapat menderita resensi cairan atau edema yang berisiko terhadap penyakit jantung atau ginjal, memiliki tekanan darah rendah. Yang kedua yaitu daun talas. Sama halnya dengan daun kumis kucing, daun talas juga dapat dirasakan manfaatnya, yaitu melalui air rebusannya. Beberapa manfaat dari mengkonsumsi rebusan air daun talas adalah membantu memperbaiki sistem pencernaan, sistem penglihatan, memperbaiki kerja jantung. Daun talas yang dimasak sangat mudah dicerna karena mengandung serat makanan yang penting untuk kesehatan pencernaan. Kandungan serat mempertahankan curah tinja dan menormalkan gerakan usus. Ini akan membantu dalam pencegahan gangguan pencernaan seperti iritasi usus dan sindrom konstipasi. Kandungan gizi pada daun talas mentah yang termasuk tinggi dan cukup tinggi adalah kandungan air, protein, serat, kalsium, besi, kalium, tembaga, karoten, tiamina, riboflavin, niacin, vitamin C, gula, magnesium, mangan, selenium, vitamin B6, folat, kolina, vitamin A, lutein, vitamin E, dan vitamin K. Yang ketiga yaitu rimbang. Rimbang kaya akan vitamin A dan karotenoid, sehingga dengan kandungannya sangat membantu menyehatkan mata, menyehatkan kulit, dan mencegah dari gangguan kronis. Ini karena buah rimbang juga cukup banyak mengandung vitamin C untuk memperkuat kekebalan dan membuang radikal bebas berbahaya dari tubuh. Efek samping mengkonsumsi rimbang berlebihan yaitu memicu gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nyeri perut, diare, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sirih. Sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Sirih dikenal dalam masing-masing bahasa dengan nama yang khas, yaitu suruh, sireh, bido, base, dan amo. Sebagai budaya, daun dan buahnya biasa dikunyah bersama gambir, pinang, tembakau, dan kapur. Sejak dahulu, manfaat daun sirih sudah digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi sejumlah gangguan kesehatan. Daun sirih tentu tidak diragukan lagi manfaatnya bagi kita. Sudah banyak produk yang dihasilkan berbahan dasar daun sirih. Kandungan yang ada di dalam daun sirih antara lain protein, iodin, sodium, fenol, dan minyak atsiri. Manfaat sirih adalah menyembuhkan luka, menyehatkan sistem pencernaan, dan mencegah dari bakteri. Yang kelima yaitu tanaman jarak.
Tanaman jarak atau eranda merupakan tanaman perdu yang sering digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Selain bijinya yang terkenal berkhasiat saat diolah menjadi minyak, daun jarak juga punya banyak manfaat bagi kesehatan. Daun jarak bisa dimanfaatkan dengan cara direbus dan diminum, atau ditumbuk hingga menjadi pasta dan dioleskan ke tubuh. Dan dapat mengatasi seperti konstipasi atau sembelit, mencegah bakteri, mengatasi ketombe, maupun meredakan pembengkakan. Daun jarak memiliki sifat antimikroba sehingga sering dimanfaatkan untuk melawan infeksi bakteri, terutama bakteri seperti E. coli, S. aureus, pneumonia, dan bakteri jenis strep. Namun, manfaat daun jarak untuk hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Yang keenam yaitu daun gelinggang. Efek farmakologis yang dimiliki oleh daun gelinggang yaitu sebagai pencahar atau mengatasi buang air besar, obat cacing, penghilang gatal-gatal, sebagai obat kelainan kulit yang disebabkan oleh parasit kulit, dan sebagai penyembuh pada kulit yang berjamur. Efek samping daun gelinggang yaitu kandungan toksisitas yang ada dalam daun ini bisa menyebabkan keguguran. Beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa ibu hamil yang mengkonsumsi olahan daun gelinggang dapat mengalami keguguran. Cara menggunakan daun gelinggang yaitu daun gelinggang yang telah dipetik disusun kira-kira 3-4 helai daun, lalu dilipat dan dipotong sedikit di bagian ujung daun tersebut. Setelah itu, celupkan daun yang sudah dilipat ke dalam minyak tanah, lalu gosokkan daun gelinggang dengan keras ke bagian kulit yang terkena jamur. Yang ketujuh yaitu kunyit. Adapun manfaat mengkonsumsi kunyit, yang pertama yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, yang kedua mengobati radang, yang ketiga mengurangi rasa mual, yang keempat mengobati metastasis kanker, yang kelima yaitu obat alergi, dan yang keenam menangkal bakteri. Kunyit diketahui dapat mencegah penyakit jantung karena mengandung kurkumin yang mampu meningkatkan fungsi endotelium atau lapisan pembuluh darah. Selain itu, kunyit juga memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang berperan penting dalam mencegah penyakit jantung. Meskipun demikian, konsumsi kunyit tidak bolehlah terlalu banyak, sama seperti konsumsi minuman lain atau makanan lain. Beberapa efek samping yang dapat muncul akibat konsumsi berlebih antara lain gangguan pencernaan, sakit kepala, mual, ruam pada kulit, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu daun cocor bebek. Cocor bebek merupakan salah satu tanaman obat yang sejak lama digunakan sebagai obat tradisional, antara lain sebagai penurun demam atau panas, mengatasi bisul, peluruh dahak, radang amandel, luka bakar, dan lain sebagainya. Daun cocor bebek mengandung antibakteri dan inflamasi yang dapat menggantikan fungsi antiseptik dalam membantu menyembuhkan luka. Tak hanya untuk membantu mengatasi gatal akibat gigitan nyamuk, daun cocor bebek juga bisa digunakan untuk membantu menghilangkan jerawat dan membuat kulit lebih halus. Cara mengolah daun cocor bebek yang pertama yaitu seduh daun cocor bebek yang sudah dikeringkan seperti teh, lalu campurkan seduhan air hangat dengan madu alami, lalu minum setiap pagi sebelum beraktivitas. Yang kesembilan yaitu bawang putih. Manfaat makan bawang putih mentah adalah dapat menurunkan tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol untuk mendukung kesehatan jantung. Dilansir dari headline, berikut ada 3 efek samping bawang putih, yaitu meningkatkan risiko pendarahan, yang kedua yaitu napas bauk, dan yang ketiga masalah pencernaan. Kita dapat mengkonsumsi bawang putih secara langsung alias mentah. Kita juga bisa mencampurkan bawang putih dalam salad agar lebih nyaman saat dikonsumsi. Opsi lainnya, kita juga bisa mencampurkan bawang putih ke dalam kaldu bayam. Yang ke-10 yaitu daun jeruk limau. Manfaat yang dapat diperoleh dari mengkonsumsi daun jeruk limau antara lain dapat menjaga kesehatan mulut, gigi, dan rambut, mengatasi peradangan, serta mengurangi risiko terkena kanker. Khasiat tersebut dapat diperoleh dari berbagai kandungan dari daun jeruk limau seperti adanya senyawa anti radang serta minyak esensial di dalamnya. Meningkatkan kekebalan tubuh.
Kandungan vitamin C yang tinggi pada jeruk limau bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menyehatkan kulit, mengurangi risiko penyakit jantung, mencegah batu ginjal, membantu penyerapan zat besi. Yang ke-11 yaitu lengkuas. Lengkuas kerap dijadikan sebagai bumbu masakan khas Indonesia dan Asia. Tidak hanya mampu menyedap rasa makanan, ada juga manfaat lengkuas bagi kesehatan. Itulah sebabnya bumbu dapur yang mirip jahe ini juga disering digunakan sebagai bahan obat tradisional. Adapun manfaat memakan lengkuas yaitu meredakan nyeri sendi, meningkatkan kesuburan pria, menurunkan kadar gula darah dan kolesterol, membunuh dan menghambat perkembangan virus dan bakteri. Yang kelima yaitu mengurangi risiko terkena kanker. Meski lengkuas dapat dijadikan sebagai obat tradisional untuk mengatasi dan mencegah sejumlah penyakit, sebaiknya jangan hanya mengandalkan lengkuas untuk mengatasi penyakit yang diderita tanpa berkonsultasi dengan dokter. Yang ke-12 yaitu kemiri. Kemiri mengandung fosfor dan kalsium. Keduanya memiliki manfaat untuk kekuatan tulang dan gigi. Tak hanya itu, fosfor juga membantu menjaga kesehatan saraf serta menyaring dan membuang limbah tubuh dari dalam ginjal. Kemiri ternyata bisa meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Selain itu, salah satu kandungan dalam kemiri, yakni mineral kalium, terkenal dengan kemampuannya dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Bila diolah dan digunakan sebagai minyak, kemiri dapat menyehatkan rambut, membuat kulit tampak bercahaya, melindungi kulit dari gangguan kesehatan tertentu, hingga mengatasi ketombe. Bila dikonsumsi, manfaat kemiri dipercaya dapat melancarkan pencernaan dan meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ke-13 yaitu keji beling. Keji beling adalah obat herbal yang dipercaya dapat membantu meluruhkan batu ginjal dan batu kandung kemih. Manfaat dari daun keji beling untuk kesehatan adalah mencegah radikal bebas, sebab daun ini juga mengandung polifenol, alkaloid, flavonoid, hingga tanin. Nah, beberapa senyawa tersebut diketahui efektif dalam mencegah paparan radikal bebas berlebih pada tubuh. Kandungan kumis kucing di dalam keji beling diduga bisa memicu hipotensi. Kumis kucing juga diduga dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tidak terkendali pada pasien yang sedang menjalani operasi. Materi yang keempat atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Masyarakat Melayu pada hakikatnya sangat memanfaatkan alam dalam menjalani kehidupannya. Orang Melayu lebih terbiasa memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menunjang kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Hal ini dilakukan karena hasil alam tentu minim akan efek negatif yang ditimbulkan dibandingkan dengan obat-obat medis jika dikonsumsi secara terus-menerus. Cukup sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Baca buku di perpustakaan. Ke perpustakaan tidak boleh bawa makanan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini menjadi pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.